Ini adalah wajah Kabupaten Belu di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Kabupaten Belu memiliki sumber potensi sumber daya alam yang cukup besar, tetapi perlu dioptimalkan dengan bantuan teknologi potensi lokal di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakatnya. Kabupaten yang memiliki luas wilayahnya mencapai 2.445 km persegi itu, kegiatan ekonomi masyarakatnya masih diarahkan pada kegiatan sektor pertanian dengan fokus teknologi diarahkan pada keberadaan potensi bidang pertanian, peternakan, dan perikanan laut yang akan dimanfaatkan secara optimal. Komoditi unggulan daerah ini dijadikan sebagai sumber penghasilan yang sedikit demi sedikit melalui penguasaan teknologi, karena produk unggulannya memberikan peluang bagi pengembangan usaha produktif berbasis komoditas lokal melalui introduksi teknologi proses. Komoditas primadona Kabupaten Belu yang terus dikembangkan adalah kopi, jambu mente, nanas, tomat, daging sapi, ikan laut, jahe, kunyit, dan temulawak yang merupakan sebagian besar pendapatan masyarakat yang diperoleh dari penjualan barang mentah. Keterbatasan untuk mengembangkan komoditas unggulan memang memerlukan bantuan, antara lain modal dan teknologi, mengingat jenis industri yang dapat dikembangkan di pedesaan sangat banyak. Sehingga dalam pengembangan agroindustri mampu menangkap efek ganda untuk pembangunan nasional, pembangunan pedesaan, maupun bagi perekonomian daerah. Program kompetitif LIPI di Kabupaten Belu merupakan realisasi dari program kerjasama antara peneliti, penentu kebijakan, dan pelaku masyarakat untuk menumbuhkan berbagai peluang wawasan agroindustri di pedesaan, mencakup lingkungan yang strategis, permintaan, sumber daya, dan teknologi. Melalui program kompetitif LIPI di daerah tersebut, dalam alih teknologi proses pengolahan pangan, antara lain melatih masyarakat dari berbagai kecamatan mengikuti pelatihan. Pelatihannya disesuaikan dengan jenis komoditi yang tersedia di daerah domisili mereka, antara lain para peternak sapi, nelayan, dan para petani, serta masyarakat. Harapannya seusai mereka mengikuti pelatihan adalah mampu menerapkan ilmu dan teknologi yang diberikan, sehingga nantinya mampu mendatangkan pendapatan yang cukup. Hasil pertanian tanaman seperti tomat memang cukup tersedia, sehingga tidak saja dijual dalam bentuk mentah, tetapi diusahakan dalam bentuk olahan pangan. Saus tomat adalah salah satu di antara produksi pengolahan pangan yang dilakukan oleh masyarakat melalui program kompetitif LIPI di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur. Dalam skala industri rumah tangga, pembuatan saus tomat
hasilnya telah mampu memberikan secercah harapan meraih masa depan yang cukup baik. Secara sederhana pula, film ini memberikan gambaran bahwa pekerjaan seperti ini dengan mudah dapat dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Lahurus, Kabupaten Belu, terutama yang berada pada lingkungan pertanian tanaman pangan. Pembuatan saus tomat ini adalah memberikan gambaran atau contoh mengenai industri skala rumah tangga. Bahan yang diperlukan: 5 kg tomat, 9 ons gula pasir, 60 gram garam, 100 cc cuka, 100 gram maizena, 2 ons bawang putih, 2,5 gram pemanis, 5 mg per 1 sendok rata benzoat, merica 1 sendok teh. Tomat sebagai bahan baku. Dicuci sampai bersih. Panaskan air di panci sampai mendidih. Tomat disortir lalu dibungkus dengan kain putih, diikat dan dimasukkan dalam air mendidih selama 5 menit. Lalu setelah 5 menit tomat dikeluarkan dari air panas mendidih atau diangkat. Setelah diangkat, kemudian dipotong atau diiris-iris kecil. Kemudian di blender. Tomat yang telah selesai di blender dimasukkan ke baskom plastik. Selanjutnya adalah proses penyaringan, yaitu masukkan semua bahan yang telah disediakan seperti bumbu dengan ukuran yang pas. Diaduk secara perlahan-lahan sampai merata. Siapkan panci atau wajan yang telah steril. Lalu masukkan hasil pencampuran itu, diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah diaduk-aduk dalam air mendidih, tomat dan bumbu diangkat.
Diamkan selama kurang lebih 5 menit. Kemudian dituangkan ke dalam botol plastik atau botol kaca yang sudah steril dengan ukuran botol yang selama ini beredar di pasaran. Didiamkan selama kurang lebih 5 menit dengan maksud agar botol plastik atau botol kaca tidak kempes dan tidak pecah. Dan adonan saus tersebut tidak terlalu lama didinginkan agar tidak kemasukan bakteri. Setelah itu, produk saus tomat dan sambal tomat siap memenuhi pasaran untuk memenuhi selera makan masyarakat. Selain saus tomat, masyarakat di daerah itu juga dibimbing membuat kunyit instan. Karena kunyit merupakan tanaman yang dibudidayakan untuk diolah menjadi minuman sehat, menyegarkan. Bahan-bahan yang disediakan untuk cara pembuatan kunyit instan terdiri dari 1 kilogram kunyit, 2 kilogram gula pasir, garam 1 sendok teh makan, 2 liter air bersih. Sedangkan cara membuatnya, kunyit terlebih dahulu dikupas kulitnya, lalu dicuci bersih, dan diparut. Kemudian campurkan dengan air sebanyak 2 liter. Disaring dan diperas. Ampasnya dibuang dan diendapkan selama 15 menit. Dua kilogram gula pasir dan 1 sendok teh makan dipanaskan sampai kental, kemudian digiling atau diaduk-aduk. Setelah itu diayak dan jadilah kunyit instan. Setelah itu siap dikemas menjadi kunyit instan. Kreativitas masyarakat memang diarahkan untuk memanfaatkan potensi hasil pertanian di daerahnya. Sekarang mereka membuat anggur dari kulit pisang. Inilah yang dikembangkan menjadi produk olahan disertifikasi dari tanaman yang dibudidayakan seperti pisang yang kulitnya bisa dibuat anggur.
Pengembangan usaha kecil berbasis agroindustri merupakan strategi yang dapat membantu optimasi potensi yang ada di Kabupaten Belu. Pengembangan agroindustri unggulan daerah melalui kerjasama LIPI dan pemerintah Kabupaten Belu pada dasarnya merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk mencapai tujuan, yaitu menarik dan mendorong munculnya industri baru di sektor pertanian, serta menciptakan struktur perekonomian yang tangguh, efisien, dan fleksibel, serta memberikan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja.